Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya David Nathan Randeliling. Pada saat ini saya akan membahas tentang kepolisian. Nah, untuk membahas kepolisian ini saya akan membaginya menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu apa itu kepolisian, yang kedua sejarah dari kepolisian, yang ketiga struktur organisasi kepolisian, yang keempat tujuan dan fungsi dari kepolisian, yang kelima kegiatan kepolisian, dan yang keenam adalah pelatihan dan pendidikan dari kepolisian. Nah, untuk yang pertama, apa itu kepolisian? Nah, kepolisian itu merupakan suatu organisasi yang dipimpin oleh kepala kepolisian atau komisaris, dan personelnya terdiri dari orang-orang yang dilatih atau petugas-petugas yang dilatih untuk melaksanakan penegakan hukum. Nah, di berbagai negara penyebutan kepolisian itu berbeda, seperti polisi negara, gendarmeri atau sejenisnya. Sedangkan di Indonesia sendiri penyebutan untuk kepolisian yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau biasa disebut dengan Polri. Nah, untuk visi dan misi Polri yaitu visi terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib guna mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk misi melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan. Nah, tujuan dari Polri sendiri yaitu yang pertama yaitu menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI. Yang kedua, menegakkan hukum secara berkeadilan. Yang ketiga, mewujudkan Polri yang profesional. Yang keempat, modernisasi pelayanan Polri. Yang kelima, menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya. Nah, yang kedua adalah sejarah terbentuknya Kepolisian Republik Indonesia. Untuk sejarah ini sendiri terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama itu masa penjajahan Belanda, yang kedua masa kemerdekaan Indonesia, yang ketiga yaitu masa reformasi. Pada masa penjajahan Belanda, polisi militer dibentuk pada tahun 1906, yang kemudian polisi-polisi ini ditugaskan di berbagai kota dan wilayah di Indonesia. Nah, pada awalnya, kepolisian di Indonesia dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban di wilayah jajahannya. Nah, yang kedua ini, sistem kepolisian pada masa ini didasari pada model kepolisian Eropa dengan perwira-perwira Belanda yang memimpin. Kepolisian berperan dalam mendukung kebijakan kolonial Belanda dan menjaga stabilisasi di antara penduduk pribumi. Kepolisian pada masa ini lebih berorientasi pada kepentingan penjajah daripada pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah masa kemerdekaan. Pada tahun 1945, Polisi Republik Indonesia atau PRI dibentuk. Dalam 2 tahun, polisi Belanda dilebur ke dalam PRI. Pada tahun 1966, PRI diubah menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dengan tugas menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Nah, masa kemerdekaan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu pada 17 Agustus 1945, kepolisian Indonesia mulai berkembang sebagai bagian dari upaya membangun negara yang merdeka. Pada awalnya, kepolisian Indonesia terbentuk dari bekas personel polisi kolonial yang bersedia beralih ke pihak Indonesia. Mereka terlibat dalam perjuangan merebut kemerdekaan dan menjaga keamanan dalam negeri yang baru merdeka. Seiringnya berjalannya waktu, kepolisian Indonesia mengalami transformasi terlibat dalam penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban umum, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu pada masa reformasi. Pada tahun 1988, reformasi Polri dimulai dengan terbentuknya Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi nasional yang independen. Nah, masa reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah terjatuhnya rezim Orde Baru. Perubahan politik ini juga berdampak pada sektor kepolisian. Reformasi kepolisian yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilisasi, dan profesionalisme lembaga kepolisian. Beberapa langkah reformasi melibatkan restrukturisasi organisasi, penghapusan praktik-praktik korupsi, dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum.
Kepolisian Indonesia kemudian mengalami perubahan dalam sistem manajemen, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penekanan pada hak asasi manusia. Ya, itu demikian, itu adalah sejarah dari kepolisian hingga pada saat ini. Nah, bagian struktur organisasi dari Polri sendiri, jabatan tertinggi yang dipegang Polri adalah Kapolri. Kapolri ini merupakan jenderal yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Nah, jenderal ini bertugas atau bertanggung jawab atas segala kebijakan yang terjadi di seluruh negara Indonesia. Yang kedua adalah Polda, polisi daerah, merupakan bertanggung jawab atas seluruh provinsi masing-masing di seluruh daerah Indonesia. Yang ketiga adalah Polsek atau polisi sektor, merupakan penanggung jawab atas segala keamanan di kabupaten dan kecamatan. Yang ketiga adalah Brimob atau Brigadir Mobil. Brigadir Mobil sendiri bertanggung jawab atas keamanan seperti kerusuhan, keamanan lalu lintas, dan seluruh keamanan masyarakat itu ditanggung jawab oleh Brimob. Nah, untuk bagian tugas dan fungsi Polri itu sendiri diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal yang ke-30, yaitu patroli dan penegakan hukum. Polri bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat, serta menegakkan hukum dengan menyelenggarakan kegiatan patroli rutin. Yang kedua itu hubungan masyarakat. Polri memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang erat antara polisi dan masyarakat melalui banyak program dan kegiatan yang dilakukan di tingkat lokal. Yang ketiga adalah kejahatan perikanan. Polri bertindak sebagai penegak hukum terhadap kejahatan perikanan seperti penangkapan ikan secara ilegal dan pengeboran minyak bumi di laut. Yang keempat yaitu pencegahan kebakaran hutan. Polri bertugas dalam memantau bencana alam seperti kebakaran hutan dan melindungi kegiatan lingkungan dan konservatif. Yang kelima yaitu kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh kepolisian. Nah, kegiatan yang dilakukan kepolisian itu ada dua, yaitu yang pertama promosi, yang kedua adalah perlindungan masyarakat. Nah, yang pertama promosi adalah program yang biasa dilakukan oleh kepolisian untuk seperti penghijauan, bakti sosial, atau bertumbuh sebagai mitra yang dapat diandalkan di dalam masyarakat. Yang kedua adalah perlindungan terhadap masyarakat. Nah, program ini, contoh program yang dilakukan oleh kepolisian yaitu pembuatan SIM. Yang dilakukan adalah menumbuhkan adalah pengemudi-pengemudi yang berkualitas di jalanan agar aman saat berkendara. Dan saat ini patroli keamanan kepolisian melakukannya di seluruh negeri. Nah, untuk menjadi polisi yang berkualitas jelas harus menempuh yang namanya pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang polisi? Yaitu pendidikan, yaitu sekolah kepolisian. Nah, sekolah kepolisian ini ada seperti Akpol. Nah, untuk pelatihan ada pelatihan tingkat lanjut dan pelatihan internasional. Untuk pendidikan kepolisian yang khususnya itu Akpol, yaitu adalah sebuah lembaga pendidikan untuk mencetak perwira Polri. Akpol adalah unsur pelaksana pendidikan pembentuk Polri yang berada di bawah Lemdiklat Polri, yaitu Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010, Akpol bertujuan menyelenggarakan pendidikan pembentukan perwira Polri tingkat akademi dan lama pendidikan yaitu 4 tahun atau 8 semester dengan output pangkat Inspektur Polisi 2 atau IPDA. Pendekatan pendidikan melalui metode pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Akpol tergabung dalam anggota Interpa atau International Association of Police Academies dari 36 negara anggota lainnya. Nah, pendidikan tingkat lanjut adalah serangkaian program pelatihan yang diberikan kepada personel kepolisian yang sudah melewati pendidikan dasar di Akademi Kepolisian atau lembaga pendidikan kepolisian lainnya. Pelatihan tingkat lanjut bertujuan untuk meningkatkan dan memperdalam keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan personel dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian yang lebih kompleks dan spesifik. Nah, yang ketiga yaitu pelatihan internasional. Pelatihan internasional merujuk pada program pelatihan yang melibatkan kerjasama antara kepolisian suatu negara dengan kepolisian negara lain atau lembaga internasional. Pelatihan ini dapat mencakup pertukaran pengalaman, metode, praktik terbaik dalam penegakan hukum dan keamanan. Tujuannya yaitu
untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan lintas batas terorisme dan masalah keamanan global lainnya. Nah, itu dia pembahasan saya tentang kepolisian. Saya David Nathan Rantililing mengucapkan banyak terima kasih.